Assalamualaikum. Sama-sama marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kurang suatu salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada tujuan. Yang pertama ada sambutan yang akan disampaikan oleh tuan rumah yang akan diwakili oleh Bapak Edi Maulidi, disampaikan oleh Ustadz Fadoli. Kemudian untuk mempersingkat waktu, mari waktu dan tempat kami aturkan. Keluarga besar PW Nahdlatul Ulama dan keluarga besar Forum Pembangunan Kebangsaan serta warga Bukit Karimun serta jamaah haji Al-Ikhlas dan hubungan lembaga adat maupun PW Nahdlatul Ulama dan FPK. Mungkin dalam pergaulan ada silap salah, ada perbuatan perkataan benar yang tidak mengenal hati Bapak Ibu sekalian, Saudara sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa saya pegang alhamdulillah ini? Karena beberapa tahun kami tidak lakukan, dan sekarang kemarin kita mudik, ini baru pulang, kami mengadakan halal rahmah ini dan menjalankan persaudaraan kita dan keluarga kita bersama. Jadi kami tak punya Ustaz Fadoli untuk menyampaikan saya. Yang terhormat Ustaz Fadoli, waktu dan tempat kami aturkan. Adalah murni kearifan lokal yang dibuat, yang diciptakan oleh ulama Indonesia, Pak. Karena kalau kita cari di negara-negara lain, negara muslim sekalipun, seperti negara-negara Arab, Mesir, Maroko dan sebagainya, Bapak Ibu cari tradisi yang namanya halal bihalal itu tidak akan jumpa. Karena memang halal bihalal ini adalah produk kearifan lokal, ya, di mana setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian umat Islam di Indonesia khususnya itu diajarkan untuk bersilaturahmi, saling memohon maaf, saling mengikhlaskan, saling merelakan dengan nama acaranya adalah halal bihalal. Dan alhamdulillah acara itu yang digagas oleh Presiden Soekarno waktu itu, ya, yang minta pendapat kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang mana Presiden Soekarno ini bingung, Mbak, bagaimana menyatukan elit-elit partai politik waktu itu yang baru saja merdeka tapi sudah mulai terjadi kegaduhan-kegaduhan. Maka akhirnya Pak Karno minta pendapat kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah supaya diadakan satu acara yang mempertemukan seluruh elemen anak bangsa sehingga mereka kembali akur dan bagaimana menyatukan pikir membangun bangsa ini. Maka Kiai Haji Wahab Hasbullah waktu itu memiliki ide bagaimana agar setelah Ramadan di momentum Idul Fitri para elit politik dikumpulkan di istana dengan satu nama acara yang belum pernah ada di dunia. Maka tercetuslah nama halal bihalal. Maka halal bihalal ini sekali lagi saya sampaikan murni kearifan lokal dalam masalah agama yang digagas oleh ulama Indonesia. Dan ternyata acara itu sampai hari ini lestari. Setiap habis Ramadan, Idul Fitri, kantor ke kantor, masjid ke masjid, masyarakat itu mengadakan acara namanya halal bihalal. Lalu umat akhir zaman biasanya bertanya gitu,
Ada nggak landasan dalil mengatakan halal bihalal kan? Maka para ulama mengatakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, "Man kanat lahu madlamatul li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla alla yakuna dinarun wala dirham." Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik dalam masalah harta, baik dalam masalah kehormatan, baik dalam masalah lainnya, falyatahallalhu minhul yaum. Hendaknya segera minta halalnya, segera minta ikhlasnya, segera minta ridhonya saat ini juga. Sebelum apa kata Nabi? Sebelum nanti tidak ada lagi gunanya dinar, dirham, dolar, rupiah di akhirat. Ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa setelah Ramadan, kita yang mungkin Ramadan tarawihnya full ya. Kalau bapak-bapak insya Allah full semua ya. 1 bulan. Kalau ibu-ibu saya nggak jamin. Karena saya lihat di 20 ke akhir Ramadan itu ibu-ibu lebih banyak saya tengok di TCC daripada di masjid. Mereka umroh Pak, di TCC itu macam umroh. Kalau umroh itu kan bapak ibu datang ke Mekah, syarat pertamanya tawaf Pak, rukunnya. Nah, mereka di TCC tawaf juga mutar-mutar tuh cari diskon. Habis cari diskon, habis tawaf orang umroh itu kan harus sa'i Pak, antara Safa dan Marwah. Maka ibu-ibu kita di TCC malam 21 Ramadan itu sa'i juga Pak, naik eskalator 7 kali naik, nyari diskon, naik turun cari diskon. Setelah itu tahallul umrohnya selesai Pak, karena ada salon menjelang Idul Fitri ya, sekalian nggak potong rambut. Maka satu malam di TCC umrohnya sah, ada tawafnya, ada sa'inya, ada juga tahallulnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita mungkin tarawihnya full. Dengan tarawihnya full kata Nabi, siapa yang qiyamul lail Ramadan maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Puasanya alhamdulillah selesai. Siapa yang puasanya selesai kata Nabi, siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridho Allah juga akan menjadi sebab diampuninya dosa kita kepada Allah. Tambah lagi zakat fitrah, tambah lagi tadarus, tambah lagi amal-amal kebaikan kita. Maka Ramadan selesai Idul Fitri, malaikat Jibril menyeru orang-orang yang berangkat kepada sholat Idul Fitri itu kata Nabi, kal yauma waladatu ummu, kalian seperti bayi baru lahir dari rahim ibu, dosanya bersih. Ini dosa kepada Allah, tapi tidak dosa dengan sesama manusia. Dosa dan hak sesama manusia harus diselesaikan dengan cara falyatahallalhu minhul yaum. Harus minta ridho, harus minta ikhlas kepada orang yang pernah kita salahi. Maka ulama kita dengan bijaksana mengemas satu acara selepas Idul Fitri, selepas kita melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah di bulan Ramadan, halal bihalal, saling meminta maaf, saling mengikhlaskan, saling meridhokan urusan kita dengan sesama manusia. Karena apa? Karena Ramadan kita berdoa dengan doa yang diulang-ulang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu kita ulang-ulang di bulan Ramadan 3 kali sekali doa. Kata maaf di situ diulang berkali-kali. Maksudnya adalah mengajarkan kepada kita setelah Ramadan selesai, hari raya Idul Fitri datang, yuk buka hati kita untuk memaafkan kesalahan orang lain daripada halal bihalal. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, orang yang puasanya berhasil meraih predikat ketakwaan, maka dia akan memiliki sikap wal'afina aninnas, akan mudah sekali memaafkan kesalahan orang lain. Maka prinsip dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mudah dimaafkan oleh orang lain, yuk mudah maafkan kesalahan orang lain kepada kita. Karena kita manusia, orang lain juga manusia.
Kita punya salah, orang lain juga punya potensi yang sama punya salah. Terakhir, saya udah diamanahkan dari tadi malam, ceramahnya nggak usah lama-lama. Karena yang penting ini nasi dagang depan kita ini, Pak. Waktunya pas, jam makan siang. Terakhir saya tutup tausiah saya pada siang hari ini dengan sebuah syair Arab. Ada penyair yang membuat syair begini. Waladaka ummuka yabna adama bakiyan wan nasu haulaka yadhakuna sururon fa'mal li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masruro. Wahai anak Adam, ini kata syair, Pak. Kalian lahir dalam keadaan menangis. Dan orang lain di sekitar kalian semua tertawa. Kita dulu lahir begitu, Pak. Kita nangis sendirian, bapak kita senyum, senang punya anak. Ibu kita tertawa punya anak karena saking gembiranya. Nenek, kakek, tetangga ikut gembira karena kelahiran kita. Engkau lahir, wahai anak Adam, dalam keadaan engkau menangis sementara orang di sekitarmu tertawa. Maka kata syair tadi, fa'mal li nafsika an takuna idza bakal fi yaumi mautika dhahikan masrur. Maka selama hidup beramallah, berbuatlah agar kelak di hari kematian kalian orang lain menangis, kalian mati dalam keadaan tersenyum. Wah, ini syair keren sekali, Pak. Semua hari ini ya Allah menjadi ahli-ahli ilmu dan ahli-ahli kebaikan. Jadikan kami semua ya Allah menjadi ahli-ahli keimanan dan ahli-ahli keyakinan. Jadikan kami semua ya Allah ahli-ahli ketaatan dan ahli-ahli kebaikan. Jangan jadikan kami ya Allah menjadi ahli kemungkaran dan ahli-ahli kerusakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya, untuk berikutnya silakan Bapak atau Ibu bisa menikmati hidangan yang sudah kami persiapkan. Jangan lupa puasa yang bau. Oh, langsung habis, Pak. Tambah lagi nih, Pak. Ya. Panas banget. Isi Pak ya. Numpang. Iya, bisa. Kita bersama Pak Ajo ini sama-sama satu provinsi wartawan jurnalis Tanjung Pinang. Silakan makan Pak Ajo. Terima kasih. Beliau warga Kampung Teradam, Kelurahan Tanjung Pinang. Ini terpilih. Ada yang kita sebagai tamu. Jadi ini nambah juga enggak? Udah nambah. Hampir sendiri. Hampir satu sekolah lagi. Video, Pak. Boleh senyum. Ya. Biar masuk YouTube, Pak. Padilan Okta, Pak. Hari ini kami dapat melakukan halal bihalal bersama dengan keluarga besar Lembaga Adat Melayu, dan saya salah satu juga pengurus sebuah Lembaga Adat Melayu dan salah satu pengurus dari PW Nahdlatul Ulama dan Forum Bangun Kebangsaan, juga ketua masjid jamaah di sini. Maka hari ini dapat melakukan silaturahim karena mungkin kita kemarin mudik tak dapat berkunjung di rumah satu ke rumah yang lain. Maka di sinilah sebagai tokoh lembaga adat maupun sebagai tokoh Nahdlatul Ulama
ketua kami lagi berada di luar kota, maka saya mewakili ketua itu melakukan silaturahim untuk keluarga besar Nahdlatul Ulama dalam rangka mempererat silaturahim pada bulan Syawal ini. Kegiatan kita apa aja? Kegiatan ini ada tausiah dari Ustaz Wadoli, salah satu WhatsApp dari Kota Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang, Utaraja, dan itu kita sembang-sembang sambil Ramah-tamah. Ramah-tamah. Ya. Itu aja. Jadi kegiatan ini rutin ya setiap tahun dilakukan. Sudah 2 tahun kena ada COVID, saya tak lakukan. Tapi kembali tahun ini saya lakukan. Kadang-kadang mari kita komodi juga ke Karimun. Adam, adalah kesempatan ngumpul tokoh-tokoh Pulau Riau, khususnya yang ada Tanjung Pinang ini, melakukan silaturahim dan kawan-kawan kita yang lama. Tokoh-tokoh Harapan kita harapan kita ini tradisi seperti ini harus tetap kita pertahankan untuk melakukan silaturahim, karena dengan beginilah kita dapat berkumpul dari tokoh Muhammadiyah, dari tokoh NU, dari tokoh Bauran dan mana-mana bisa kumpul di sini. tamu undangan siapa aja Pak yang kita undang? Kita undang tokoh-tokoh masyarakat, NU, Muhammadiyah, ada berapa tokoh Dari pemerintah? Karena Pak Gubernur lagi di luar. Kita Diwakili? Ini kita tak undang yang lain-lain, paling teman-teman dekat saja ya. Jadi Pak Kapolres kalau misalnya kesempatan hadir nanti. Forkopimda ya? Pak Kapolres ya. Baik, Yang terima mau kasih. NU juga. Nah, kita kena rekan-rekan keluarga besar Nahdliyin lah. Siap. Pertama dan orang ada NU, sama keluarga-keluarga. Paguyuban. Perubahan keluarga-keluarga kita yang ada di sini. Semua forum kebangsaan nih, seperti situ. FPK. Oh, perwakilan etnis suku ya. Ini dengan Pak Nazarudin ketuanya. Ketuanya. Kan saya mantan ketua. Saya Pak Nazarudin. Oh, Prodes Bapak. Sebelum saya Pak. Sebelum Pak Nazarudin Bapak. Saya ketua FPK. Oh, satu prode Pak ya. Nazarudin. Baik, terima kasih. Tetap kami jalin, tetap masuk dalam forum. Silaturahmi. Kita tetap melakukan persaudaraan silaturahmi. Baik, terima kasih. Sekarang wakil ketua Pak ya? Sekarang saya anggota biasa aja. Anggota Tetap biasa. Diajak teman-teman, mari kita tetap ada di sini. Nah, Siap. itu.